kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja coach dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Surat menyuratnya nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya, ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Erick Thohir resmi pecat Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia sampai nangis-nangis. Jakarta tidak ada angin, tidak ada hujan. Langit pagi itu cerah seperti biasa. Namun, suasana hati pecinta sepak bola tanah air mendadak berubah muram saat kabar mengejutkan datang dari gedung PSSI. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, secara resmi memecat Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang selama 2 tahun terakhir menjadi nahkoda tim nasional Indonesia. Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers singkat yang disiarkan langsung oleh berbagai media nasional. Di balik podium, Erick tampak tenang namun sorot matanya tajam. Ia membuka lembaran pernyataan dengan suara datar, seolah mencoba menahan beban keputusan yang tak ringan. Hari ini, kami secara resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala timnas Indonesia, Bapak Patrick Kluivert. Ini keputusan berat, namun perlu diambil demi kepentingan jangka panjang sepak bola nasional. Hening seketika. Kilatan kamera dari jurnalis berdatangan, tetapi tak ada satupun suara selain detik jam yang menggantung di dinding ruangan. Tak lama kemudian, pintu ruang konferensi terbuka, dan muncullah sosok yang selama ini dikenal dengan gaya tegas dan tak banyak basa-basi, Patrick Kluivert. Namun kali ini, tak ada ekspresi dingin di wajahnya. Yang terlihat adalah sepasang mata sembab, pipi yang basah, dan suara parau yang nyaris tak terdengar ketika ia membuka mulutnya. Ia menatap ke arah Erick, lalu ke kerumunan wartawan, lalu ke kamera, seakan ingin berbicara langsung kepada jutaan rakyat Indonesia yang menyaksikan. Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini, katanya terbata. Ia menarik napas dalam-dalam, namun gagal menahan air mata. Patrick menangis. Bukan sekadar berlinang air mata, tapi menangis dalam arti sebenarnya. Bahu terguncang, suara tersendat, dada bergetar. Tangis dari seseorang yang merasa hatinya tercabik oleh keputusan yang tidak ia pahami. Saya datang ke Indonesia bukan sekadar untuk bekerja. Saya datang karena saya percaya. Saya percaya dengan potensi bangsa ini. Saya percaya anak-anak muda yang saya latih akan membawa nama merah putih ke puncak Asia. Tapi semua itu kini direnggut dari tangan saya. Selama 2 tahun, Patrick memang jadi figur yang sangat menonjol dalam kancah sepak bola nasional. Di bawah arahannya, timnas U23 mencapai semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Meski gagal lolos ke Olimpiade, semangat tim dinilai lebih hidup dari sebelumnya. Tapi kekalahan 0-4 dari Vietnam di kualifikasi Piala Dunia menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Media menyudutkan, publik mulai meragukan, dan tekanan pun menumpuk di atas pundak sang pelatih. Erick sendiri, dalam wawancaranya, tak menampik bahwa keputusan ini sangat emosional. Saya menghargai dedikasi Patrick. Ia memberi warna baru, cara kerja profesional, dan kedisiplinan tinggi. Tapi sepak bola itu hasil. Kami butuh pelatih yang tidak hanya membangun, tapi juga menang. Kita tak bisa menunggu terlalu lama. Meski secara logis dapat dipahami, namun publik terbelah. Di media sosial, tagar terima kasih Kluivert dan kenapa Erick berseliweran. Banyak fans merasa Patrick dijadikan kambing hitam dari masalah sistemik yang lebih luas. Banyak pula yang menunjukkan video latihan keras, sesi motivasi, bahkan tangis kebersamaan di ruang ganti saat Kluivert memeluk para pemain usai kekalahan. Di satu sisi, ada pula yang menyambut pemecatan ini sebagai keputusan tegas. Beberapa analis menilai permainan timnas stagnan, terlalu mengandalkan skema Eropa yang kurang cocok dengan karakter pemain lokal. Indonesia bukan Belanda. Pemain kita perlu pelatih yang paham budaya kita, ujar salah satu pengamat di TV.
Namun tak ada yang menyangka bahwa pemecatan ini akan begitu menyentuh sisi manusiawi dari seorang Patrick Kluivert. Usai konferensi pers, Kluivert keluar dari gedung PSSI tanpa banyak pengawalan. Ia berjalan kaki menyusuri kawasan Senayan dengan mata sembab, hanya ditemani oleh asisten pelatihnya. Wartawan mengikuti dari jauh. Di tengah jalan, seorang penggemar remaja menghampirinya dan menyerahkan syal merah putih bertuliskan, "Garuda di dadaku." Patrick menerimanya dengan tangan gemetar, lalu mendekap syal itu erat-erat di dadanya. "Saya mungkin tidak lagi menjadi pelatih timnas, tapi hati saya tetap merah putih. Terima kasih, Indonesia," ujarnya lirih sambil kembali meneteskan air mata. Keesokan harinya, suasana di jagadmaya masih penuh simpati. Beberapa pemain inti timnas menulis pesan perpisahan di Instagram mereka. Salah satunya adalah kapten tim nasional, yang menulis, "Coach Patrick bukan hanya pelatih, tapi ayah bagi kami. Beliau membentuk kami jadi pejuang sejati. Kami akan teruskan perjuangan ini." Di tempat lain, Patrick memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Ia menolak tawaran kembali ke Eropa. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun TV, ia berkata, "Saya datang ke sini untuk membangun. Meski saya tak lagi di timnas, saya akan terus bekerja untuk sepak bola Indonesia. Jika federasi tak menginginkan saya, biarlah rakyat yang menilai sendiri." Kata-kata itu langsung menginspirasi. Sekelompok mantan pemain nasional dan pelatih lokal menghubungi Patrick untuk menawarkan kerjasama membuka akademi sepak bola berbasis karakter dan etos kerja. Proyek ini kemudian diumumkan sebagai Garuda Project, sebuah inisiatif independen yang bertujuan mencetak pemain muda profesional dengan disiplin tinggi dan cinta tanah air. Erick Thohir kemudian menanggapi inisiatif itu dengan nada damai. "Saya pribadi menghargai apa yang dilakukan Patrick. Pemecatan itu keputusan profesional, bukan pribadi. Jika dia ingin terus berkarya di Indonesia, kita tidak menghalangi. Sepak bola itu milik semua orang." Kini, berbulan-bulan setelah pemecatannya, nama Patrick Kluivert tak lagi di daftar staf pelatih timnas. Tapi setiap akhir pekan, di sebuah lapangan kecil di pinggiran Jakarta, ia terlihat mengenakan kaos polos, melatih puluhan anak muda yang datang dari berbagai penjuru. Ia tidak lagi memimpin skuad Garuda, tapi ia tetap menanamkan semangat Garuda di dada generasi berikutnya. Dan setiap kali ia menyeka peluh dari dahi dengan syal merah putih pemberian penggemar itu, orang tahu, cinta dan air mata Patrick Kluivert untuk Indonesia tidak pernah palsu. Erick Thohir resmi pecat Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia sampai nangis-nangis. Jakarta tidak ada angin, tidak ada hujan, langit pagi itu cerah seperti biasa. Namun, suasana hati pecinta sepak bola tanah air mendadak berubah muram saat kabar mengejutkan datang dari gedung PSSI. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, secara resmi memecat Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang selama 2 tahun